Pengyomen Wansahau. Ya, nama saya Robin, saya dari Tulungagung. Ya, mungkin saya cerita sebentar ya, bagaimana saya terus-menerus diteror dan diapeli Su Chongping. Saya dianggap Xiao Jie yang 3 tahun diapeli terus. Ya, mungkin berawal dari baksos yang kami adakan. Kebetulan saya sama uping saya yang sekarang wakil ketua saya, Bapak Tan Pak Yung ini, ya berawal dari ketika krisis, ketika Covid ya. Waktu itu kita dengar pecatan berapa ribu orang di Tulungagung. Terus akhirnya kita ini bikin sebuah ide untuk nyumbang APD, karena kami lihat di Kabupaten Tulungagung sendiri rumah sakitnya, perawatnya panik, sampai jas hujan dibuat APD, tas kresek dijahit, ditempelin. Nah, kita sendiri ini kan mikir ya, sebagai orang muda, kalau ini rumah sakit medis sampai jebol, nah kita ini kan calon mayat berikutnya ini, obatnya belum ada. Wah, ini pasien ya. Sudah akhirnya, karena yang ada salah satu pabrik bahan APD itu di Tulungagung dan kita mengusahakan, akhirnya terbentuklah. Walaupun pada saat itu kalau saya mau sharing, saya dalam keadaan mungkin keputusasaan yang sangat besar ya. Walaupun usaha saya tidak jauh-jauh dari transportasi, yang tahu-tahu mati sek, semua utang nggak dibayar. Entah sekian banyak, udah ada puteran mumet ya, cuman saya nekat aja dah, wis mate olah wis ya, berbuat sosial dulu lah ya. Cuman sebuah keajaiban yang saya rasakan bahwa ya, target kita nggak banyak-banyak waktu itu, kita cuma mau ngumpulin duit cepet tiaw ya, untuk beli APD sekiranya nocing sajing gitu kan. Diawalin dari gopek dulu ya ini ya. Tapi ternyata setelah kita adakan, tidak cuma nocing APD, beras dan yang lain-lain. Kalau kita akhirnya terus, karena mengalir terus bantuan itu tidak habis-habis dari teman-teman pengusaha, sampai ini bingung, ini duit ini mau diapain gitu. Dari duit cepet tio, dari nopet, dari maunya cuma cepet tio, ngumpulin gocap susah. Minggu depan sudah ada nopet, ada sapek. Terus akhirnya kita mulai mikir untuk bagi nasi bungkus mulai sehari ya wis, udahlah gocap dulu lah, 50 dulu kita bagiin tiap hari di depan kelenteng. Target kita jujur ya, kita sosial, cuman satu ya, tetap ini pecatan segini banyak jangan sampai bawah. Ya itu aja ya kita mikir ya waktu itu. Bis usahakan. Ternyata mulai dari gocap jadi cepet, sampai setiap sore selama 2 bulan kita harus bagi lapek nasi bungkus, sampai kita sendiri bingung nih mau diapain setiap hari. Ya kita total waktu itu, setelah ya akhirnya saya ngomong sama beberapa ketua di Tulungagung, sama Pak Yung juga, Yung ini lagi gak disetok awak dewe iso gak jambut gawe. 2 bulan saben harus lapek terus bagi sampai sore ini. Kita ya sedih sendiri. Rusunawa tempat penampungannya sudah, penduduknya sudah hampir habis. Ya kita total waktu itu ya, total bantuan yang terkumpul selama hampir 2 bulan itu ya puek-puek tiaw lebih ya. Nah akhirnya kita berdua ini ya bersyukur, ternyata bahwa di kesulitan begini ya kita ini masih mampu berkarya. Dan ya sejak itu saya tidak ngerti, beberapa bulan setelah itu ya ini koko saya Go Chongping ini dari Tuban rajin ngapelin saya. Saya tidak tahu kenapa, sampai bosen, tak tolak wis ndak. Aku indah organisasi wis capek, wis dipuyo-puyo berapa tahun ya wis gini terus ya.
Mungkin saya ada 6-7 organisasi yang saya ikutin waktu itu. Terus pokoknya enggak guys, tak uncalno ke ya salah satu ketua-ketua yang di Tulungagung guys. Pamitan yang tuwek-tuwek dulu, saya enggak berani disiin kerso. Di lobi enggak mau sih gitu, enggak mau sih itu, enggak mau semua ya wes, aku yang enggak mau sisan. Enggak ono backup kok. Maksudnya ya duit cumpen kok ya kakean macem. Ya saya sadar diri lah. Terus sampai ya 2021 dimana saya ya sempat COVID 2 kali. Ya cuman ya untung karena saya ini rajin bagi obat COVID. Jadi karena ya mungkin saya punya beberapa engku saya yang di Jongkok yang kebetulan kepala rumah sakit, ya saya dikasihin nih pokoknya resep kamu kena pakai aja. Waktu itu berarti Jingve Pak itu utang nggak salah ya. Ya ini saya akui obat sakti dimana saya badai sitokin pun saya tidak pakai. Tidak sampai opname, saya tidak sampai pakai apa, cuma minum Jingve saya 2 hari sembuh. Walaupun badai sitokin wis jalan 4 langkah gini geblak 4 kali saya muter ini terus. Ya sejak itu saya ini akhirnya mikir, saya tambah nggak mau di PSMTI. Saya wis janji sama istri anak saya, ya terus pokoknya habis ini hidup di samping keluarga aja. Saya mulai karir saya di organisasi mulai 2003. Saya di Busipan, dirikan Busipan KOI, nggak ngerti KOI hanya gara-gara ketua Busipannya stroke. Saya bingung, nggak ngerti apa-apa, dan kadang saya yang kurang cocoknya dari para senior ini kalau ngasihin tugas ini nggak terlalu dibantu. Pokoknya dilimpah pokoknya aku sing repot kok naik gitu. Yang membuat saya bingung, yang kadang kalau tak pikir hari ini pun saya tidak berani ngelakoni gitu ya, dimana saya umur 30-an awal itu baru ini saking bingungnya saya tidak ngerti harus di mana, sampai saya datang ke kebudayaan Congkok konsulat di Jakarta, nemuin atas kebudayaan aja, minta guru. Saya diketawain terbahak-bahak, kamu ini saja malah dicurigai, kamu ini siapa, maunya apa saking buatnya saya. Ya udah, tapi tetap tak jalanin ya, sampai akhirnya ya itulah tahun kemarin saya bangkit kembali itu setelah ya saya ini mencoba ketika diundang ke Kowloon ya, diundang ke Kowloon ya, saya di Kowloon itu saya baru tahu bahwa ternyata itu ada Koko Kediri itu sama Koko Jombang itu sama beberapa teman di Mojokerto. Inilah pembuka jalan dari Pak Comping untuk mencari saya semua, untuk menteror saya. Mungkin Pak Prayet itu ketuanya Kelenteng Kediri sama Hoplay, ketuanya Kelenteng Jombang ya, kalau Hoplay yang minta ya saya enggak wani ngomong bagaimanapun ini. Saya salut Pak dengan beliau ya. Dia adalah satu orang yang dari kota kecamatan tapi bisa diakuin dunia. Saya pernah bareng sama dia, dimana salah satu karyanya dia Wayang Potehi itu diterima oleh seorang profesor di Jeonjo dan disimpan di Jeonjo. Dia sudah keliling Amsterdam, keliling Jepang segala. Yaitu sama Prayet itu alasannya sederhana, dia kalau kemana-mana bisa barengan, nyetir bareng gantian jadi gak kesel. Ini partner saya 2013. Waktu kita masih sama-sama muda-mudi di PT ITD, kita sempat edan bareng, nggak ngerti juntrungan apa-apa, ke Jakarta. Kebetulan saya itu waktu itu dapat undangan dari Koko Cicinya Jakarta. Terus kita berangkat aja, kita studi banding mau ngadain di Tulungagung sama di Kediri. Karena kita ini pusing Pak, boleh dibilang yang dulunya kalau perkumpulan Wajo itu kebetulan di daerah itu kan kebanyakan di Kelenteng ya.
Nah kita ini yang Klenteng dulunya TITD itu mendadak tahun 2000-an itu berubah jadi TKLD Pak, alias tempat karaoke dan lenden, bukan tempat sembahyang lagi. Saya berharap SMTI tidak seperti itu Pak ya, jadi tidak usah membuat tempat yang beginian baru ya. Ya itu sharing saya juga akhirnya ya wis saya mulai panas dan terbentuklah itu, walaupun saya ini jujur waktu itu ya masih ragu-ragu terus ya, saya diteror terus ucapin wis kon tenang aja pokoknya tidur setengah tahun. Aku gitu kayak gas balik no apa ini duit apa omset saya yang hilang, saya di kala Covid saya masih dendam ya, katanya shopping kan suhu sekuang rontok gitu ya. Nah menjadi kaya itu kan adalah mulia lah. Kalau saya tidak kaya kapan saya bisa nyumbang? Aku tak so gini sih, supaya 4 tahun barang ngono aku gitu. Ya, tapi akhirnya ya wis lah karena didesak dari teman-teman ya, saya menjadi anggota termuda di sini. Saya yakin karena SK saya umurnya baru 2 hari. Ya seperti itu. Terus dari teman-teman sendiri yang ada agenda ya, saya mencoba usul sama Suteguh, dimana kita ini ketika demam San Isi Xiao ya, San Isi Xiao itu berdiri menjamur, tapi ada yang tidak betah dengan trial and errornya karena pembiayaan trial and errornya ini jauh lebih mahal. Jadi saya menghimbau seperti Pak Teguh yang sudah berkiprah di Macung lama, ya mungkin ada dewan pembina lain yang Sinjung, Sutewe atau apa ya, bisa menelurkan sebuah apa sistem atau franchise di mana kita tinggal copy paste. Terus misalnya daerah ini sanggupnya cuman membiayai sampai SD atau SMP, nah ini berjenjang kelanjutannya ke SMA gimana? Nah ini kalau dibangun link seperti sekolahan ini akan mempermudah kita ini yang di daerah untuk menjalankan, dimana kita ini sudah tidak usah trial and error aja, tinggal misalnya copy paste atau beli franchise gitu, nah, kita bisa jalan seperti itu. Ya itu usulan kita, dimana yang bertekad ini sudah 3 teman saya dari Kediri itu, terus Gudo ketuanya Jombang Pak Tony ya. Pokoknya kon maju wis pokoknya ngomong begitu ini ada sistem yang jalan kita sempat Gudo Kediri Telungagung berangkat bareng sekat bareng, perkara nanti pakai nama Semokcung terserah, yang penting depannya ada kotanya sendiri-sendiri, mau JNI, mau Teluk Nyakung, mau Jombang, itu sesuai pian gitu ya. Nah, maksudnya demikian supaya ini kita ini juga tidak meninggalkan akar kita, walaupun kita di Indonesia kadang mereka menguasai KOI-nya, mereka menguasai Cambridge-nya, tapi inti dari ajarannya, inti dari moralitasnya ini enggak. Apa gunanya kalau misalnya mereka ini baik bisa KOI tapi budaya yang bukan budaya kita yang dipakai. Misalnya yang harusnya nyeluk manggil koko jadi panggil namanya. Nah, seperti pendidikan barat. Makanya kita ini masih ya pengagum pendidikan timur, di mana Zhongxue Weiti Xue Weiyong itu tetap kita pakai untuk diterapkan di pendidikan sosial ini. Ini harapan kita. Ya, mengenai Koko Cici itu saya rasa ide yang bagus. Dimana kalau daerah mengadakan, ini ide saya dulu bahwa supaya kalau kita ini ke Klenteng atau ke Fujingkonghui atau kemana kita melihat kita ini sudah tidak akan cocok dengan yang tua-tua. Zaman kita pacaran mereka cerita mantu, zaman kita cerita anak mereka cerita cucu. Ini sudah tidak mungkin gaduh. Terus anak muda ini saya mohon maaf sekali lagi
kepada Bapak Ibu. Ya kalau dilihatin yang line dance, yang nari mak-mak sing umur sejiswe, sepakswe, seuswe, ini pulang semua. Nah kalau dengan ada Koko Cici kan mungkin bisa lebih awet gitu ya, anak mudanya mau ikut berorganisasi gitu loh, ke Bu Jingkong We misalnya, ke Semok Bu Chen Wei Kwan, atau ke Klenteng atau kemana. Nah ini karena terus terang ke depan regenerasi ini diperlukan, karena yang berorganisasi ini kelas umuran Kopepeng ke atas, yang Kopepeng ke bawah ini tidak ada penerusnya. Ya seperti itu aja. Saya harapkan ini komunikasi berjalan baik. Dengan saya lihat dengan PSMTI ini banyak orang muda yang bergabung di PAIC. Marilah kita berbuat sesuatu yang besar untuk for a better future lah. Saya rasa demikian. PSMTI Jatim Jengkong. Terima kasih.